warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Soleha, mahasiswi Blended Learning Universitas Al-Azhar Indonesia dengan kelas HL18S Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 0711151939. Di sini saya membuat video konten untuk tugas UTS saya, yaitu mata kuliah Hukum Telematika dengan mengambil tema penyebaran data pribadi dengan menggunakan teknologi dan informasi. Berikut materi yang sudah saya siapkan akan saya jelaskan. Setiap manusia diciptakan Tuhan dengan dikaruniai hak dasar yang harus dihormati dan dihargai setiap manusia. Berbagai hak dasar yang diberikan Tuhan dan diakui keberadaannya oleh negara seperti hak mendapatkan pendidikan, hak untuk hidup, hak memeluk agama sesuai keyakinan, hak perlindungan diri pribadi, dan hak lain-lain yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berbicara mengenai hak perlindungan pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Maka negara sangat melindungi hak pribadi yang dimiliki setiap warga negara. Salah satu contoh hak pribadi menyangkut data pribadi seseorang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik disebutkan bahwa data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan non-elektronik. Pada zaman sekarang, banyak sekali penyalahgunaan data pribadi seseorang dalam bentuk kartu tanda penduduk KTP maupun foto, khususnya bagi debitur pinjaman online yang tidak melakukan pembayaran. Dalam hal ini sangat disayangkan dan meresahkan masyarakat. Untuk menyelesaikan problematika tersebut yang beredar di masyarakat, maka perlu dikaji dan diselesaikan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Doxing atau juga bisa ditulis dengan doxing adalah kegiatan menyebarkan informasi pribadi seseorang yang dilakukan pihak yang tidak berwenang dan tanpa izin dari pihak yang bersangkutan. Apabila merujuk pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, bahwa yang mendapat hak untuk pembukaan informasi data kependudukan atau data pribadi hanya bisa dilakukan oleh instansi-instansi negara tertentu seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian dalam konteks pelayanan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi. Pasal 29 UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Pasal 45B UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana penjara dengan pidana paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Pasal 45B UU ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik orang lain yang tidak berhak. Pasal 32 ayat 2 UU ITE.
Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Pasal 48 ayat 2 UU ITE. Berikutnya yaitu dalam penyebaran data pribadi dalam bentuk dokumen elektronik seperti scan KTP dan juga foto yang bertujuan untuk menakut-nakuti debitur agar membayar hutang, maka akan menimbulkan kerugian imaterial seperti terganggunya psikis debitur dan dapat dilakukan tindakan sangat berat, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Selain itu, penyebaran data pribadi dalam bentuk dokumen elektronik seperti scan KTP dan juga foto kepada sistem elektronik orang lain yang dalam hal ini melalui media sosial media tanpa sepengetahuan pemilik KTP dan foto yang bersangkutan merupakan tindakan hukum pidana dengan sanksi pidana penjara pidana paling lama 9 tahun dan denda paling banyak yaitu 3 miliar rupiah. Demikian presentasi yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.